Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyampaikan tentang kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Romawi 1. Struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sebagai berikut. A. Struktur kurikulum pada PAUD. Struktur kurikulum pada PAUD TK, RA, BA, KB, SPS, TPA terdiri atas 1. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar. Merdeka bermain. Kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kegiatan perlu didukung oleh penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi dan buku bacaan anak. 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan alokasi waktu kegiatan di PAUD. Alokasi waktu pembelajaran di PAUD usia 4-6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu. Alokasi waktu di PAUD usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit per minggu. B. Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah. Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu 1. Pembelajaran intrakurikuler dan 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran per tahun. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel melalui 3 pilihan sebagai berikut. 1. Mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. 2. Mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan atau 3. Mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai berikut. 1. Struktur kurikulum SD atau MI. Struktur kurikulum SD atau MI dibagi menjadi 3 fase. A. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. B. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan C. Fase C untuk kelas 5 dan 6. SD atau MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di SD atau MI dibagi menjadi 2, yaitu A. Pembelajaran intrakurikuler. 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama.
Struktur kurikulum SD atau MI adalah sebagai berikut. Tabel 1. Alokasi waktu mata pelajaran SD atau MI kelas 1. Asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 jam pelajaran 35 menit. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti, alokasi intrakurikuler per tahun 108 atau alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun 36. Total jam pelajaran per tahun 144. Per minggunya 3 jam pelajaran. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti juga sama. Pendidikan agama Katolik dan budi pekerti juga sama. Pendidikan agama Buddha juga sama. Pendidikan agama Hindu juga sama. Pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti juga sama. Kemudian pendidikan Pancasila 144 atau 4 jam per minggu, 36 jam hingga total 180 jam. Bahasa Indonesia 216 atau 6 jam per minggu. Kemudian alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya yaitu 72, total 288 jam pelajaran. Matematika 144 dengan waktu 4 jam per minggu, proyek profil pelajar Pancasila 36 jam sehingga 180. Penjas orkes 108 atau 3 jam per minggu, profil pelajar Pancasila 36 sehingga 144 jumlahnya. Seni dan budaya, baik seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, total 108 atau 3 jam per minggu, 36 dan 144 jumlahnya. Bahasa Inggris 72 atau 2 jam per minggu, total 72. Muatan lokal 72 atau 2 jam per minggu, total 72. Total seluruhnya untuk 828 atau 23 jam per minggu. Kemudian profil pelajar Pancasila setahun 252 dan total seluruhnya 1080 jam pelajaran. Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yang kedua, di satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni, seni musik, seni rupa, seni tari, atau seni teater. Peserta didik memilih 1 jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Kemudian untuk bahasa Inggris dan muatan lokal paling banyak 2 jam per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal, dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Tabel 2, alokasi waktu mata pelajaran SD atau MI kelas 2. Asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 jam pelajaran 35 menit. Mata pelajaran alokasi intrakurikuler per tahun dan per minggu. Alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Total jam pelajaran per tahun. Pendidikan agama baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha maupun Hindu serta Konghucu 108 dan 3 jam per minggu. Kemudian untuk kaitan profil pelajar Pancasilanya 36, total 144 jam pelajaran. Pendidikan Pancasila 144 atau 4 jam per minggu, dapat 36 dan jumlahnya 180. Bahasa Indonesia 252, tiap minggunya 7 jam, dan profil pelajar Pancasila 72 sehingga 324 jumlahnya. Matematika 180, 5 jam pelajaran per minggu, 36 dan 216. Penjas orkes 108, 3 jam per minggu, 36 dan 144 jumlahnya. Seni dan budaya, seni musik, rupa, teater, tari 108, 3 jam per minggu, 36 jam pelajaran dan total 144. Dan pilihannya bahasa Inggris 72, 2 jam per minggu, total 72. Muatan lokal 72, 2 jam per minggu, total 72. Total 900 atau 25 jam per minggu. Kemudian tambah 252, totalnya 1152. Keterangan diikuti oleh peserta didik
Sesuai dengan agama masing-masing, satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Peserta didik memilih satu jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal, dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Tabel 3. Alokasi waktu mata pelajaran SD atau MI kelas 3 sampai 5. Asumsi satuan 36 minggu dan 1 jam pelajaran 35 menit. Mata pelajaran alokasi intrakurikuler per tahun dan per minggu. Alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun, total jam pelajaran per tahun. Pendidikan agama baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu maupun Konghucu 108 3 jam per minggu, 36 144. Pendidikan Pancasila 144 4 jam, 36 dan 180. Bahasa Indonesia 216 6 jam, 36 dan 252. Matematika 180 atau 5 jam per minggu, 36 216. IPA dan sosial 180 5 jam, 36 216. Penjas orkes 108 atau 3 jam per minggu, 36 144. Seni dan budaya, seni musik, rupa, teater, dan tari 108 3 jam per minggu, 36 144. Bahasa Inggris 72 2 jam per minggu, total 72. Muatan lokal 72 2 jam per minggu, 72. Total 1044 atau 29 jam per minggu, 252 dan 1296. Keterangan diikuti oleh semua peserta didik sesuai dengan agamanya masing-masing. Satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Peserta didik memilih salah satu jenis seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Bintang 3 paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Bintang 4 total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal, dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Tabel 4. Alokasi waktu mata pelajaran SD atau MI kelas 6. Asumsi 1 tahun 32 minggu dan 1 jam pelajaran 35 menit. Mata pelajaran alokasi intrakurikuler per tahun per minggu. Alokasi proyek penguatan profil pelajaran Pancasila per tahun dan total jam pelajaran per tahun. Pendidikan agama baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha maupun Hindu dan Konghucu 96 per tahun, 3 jam pelajaran per minggu, 32 dan 128 jumlahnya. Pendidikan Pancasila 128 4 jam per minggu, 32 ditambah menjadi 160. Bahasa Indonesia 192 6 jam pelajaran ditambah 32 menjadi 224. Matematika 160 atau 5 jam per minggu ditambah 32 192. IPA dan sosial 160 5 jam pelajaran per minggu, 32 dan 192 jumlahnya. Penjas orkes 96 atau 3 jam pelajaran per minggu tambah 32 menjadi 128. Seni dan budaya bintang 2, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari 96 3 jam pelajaran per minggu ditambah 32 menjadi 128. Bahasa Inggris 64 atau 2 jam pelajaran per minggu, total 64 jam pelajaran bintang 3. Muatan lokal 62 2 jam pelajaran per minggu bintang 3, total 64. Total bintang 4 928 atau 29 per minggu ditambah 224 menjadi 1152. Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Bintang 2 satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Peserta didik memilih satu jenis seni, seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 64 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Bintang 4 total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal, dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan fasilitas penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik.
Satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relawan mahasiswa, dan atau bimbingan orang tua. Muatan pelajaran kepercayaan untuk menghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di SD atau MI menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik. 2. Struktur kurikulum SMP atau MTS. Struktur kurikulum SMP atau MTS terdiri atas satu fase, yaitu fase D. Fase D yaitu untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Struktur kurikulum SMP atau MTS terbagi menjadi dua, yaitu A. Pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dialokasikan sekitar 25% total jam pelajaran per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Cara muatan proyek profil harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Struktur kurikulum SMP atau MTS adalah sebagai berikut. Tabel 5. Alokasi waktu mata pelajaran SMP atau MTS kelas 7 sampai 8, asumsi 1 tahun 36 minggu dan 1 jam pelajaran 40 menit. Ini adalah tabelnya mata pelajaran alokasi intrakurikuler per tahun dan per minggu, alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun, total jam pelajaran per tahun. Pendidikan agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, jumlah 72, per minggunya 2 jam pelajaran, ditambah 36 menjadi 108. Pendidikan Pancasila 72, 2 jam pelajaran per minggu, 36 menjadi 108. Bahasa Indonesia 180 atau 5 jam pelajaran per minggu ditambah 36 menjadi 216. Matematika 144 atau 4 jam pelajaran per minggu ditambah 36 menjadi 180. IPA 144 atau 4 jam pelajaran per minggu tambah 36 menjadi 180. 108 untuk IPS 3 jam per minggu ditambah 36 menjadi 144. Bahasa Inggris 108 atau 3 jam pelajaran per minggu tambah 36 menjadi 144. Penjas Orkes 72 atau 2 jam pelajaran minggu tambah 36 menjadi 108. Informatika 72 jam atau 2 jam per minggu 36 jam menjadi 108. Mata pelajaran seni dan prakarya 72 atau 2 jam per minggu tambah 36 menjadi 108. Mata pelajaran seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, prakarya, budidaya, kerajinan, rekayasa atau pengolahan. Muatan lokal 72 atau 2 jam pelajaran per minggu, total menjadi 72. Jumlah total 1044 atau 29 jam pelajaran per minggu ditambah 360 menjadi 1404. Keterangan untuk agama diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Untuk seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan atau prakarya, ini untuk memilih peserta didik salah satunya. Kemudian paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun untuk informatika. Seperti yang tadi. Total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diserahkan oleh satuan pendidikan. Alokasi waktu mata pelajaran SMP atau MTS kelas 9. Asumsi 1 tahun 32 minggu dan 1 jam pelajaran 40 menit. Pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, kemudian Buddha, Hindu, dan Konghucu masing-masing 64.
jam per minggu 2 ditambah 32 menjadi 96. Pendidikan Pancasila 64 atau 2 jam per minggu tambah 32 menjadi 96 jumlahnya. Bahasa Indonesia 160 atau 5 jam per minggu ditambah 32 menjadi 192. Matematika 128 atau 4 jam pelajaran per minggu tambah 32 menjadi 160. IPA 128 atau 4 jam pelajaran per minggu ditambah 32 menjadi 160. IPS 96 atau 3 jam pelajaran per minggu tambah 32 sama dengan 128. Bahasa Inggris 96 atau 3 jam pelajaran per minggu tambah 32 menjadi 128. Penjaskes 64 atau 2 jam pelajaran per minggu ditambah 32 menjadi 96. Informatika 64 atau 2 jam pelajaran minggu tambah 32 menjadi 96. Seni dan prakarya, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, prakarya atau budidaya, kerajinan, rekayasa atau pengolahan 60 jam atau 2 jam per minggu tambah 32 menjadi 96. Muatan lokal 64 atau 2 jam per minggu total 64 jam. Total 928 ditambah 320 sama dengan 1248. Untuk agama ini diikuti sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian satuan pendidikan menyediakan satu jenis seni atau prakarya, baik seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan atau prakarya. Paling banyak 2 jam pelajaran minggu atau 64 jam pelajaran per tahun. Total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan. Muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP atau MTS menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai kondisi peserta didik. Bahan belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan sistem SKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SKS. Struktur kurikulum SMA atau MA. Struktur kurikulum SMA terdiri dari 2 fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Struktur kurikulum SMA atau MA terbagi menjadi 2, yaitu A. Pembelajaran intrakurikuler dan B. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dialokasikan sekitar 30% total jam pelajaran per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek profil harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Struktur kurikulum SMA atau MA adalah sebagai berikut. Tabel 7, alokasi waktu mata pelajaran SMA MA kelas 10. Asumsi tahun 36 minggu dan 1 jam pelajaran 45 menit. Mata pelajaran, alokasi intrakurikuler per tahun, alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun, total jam pelajaran per tahun. Pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu 72 atau 2 jam pelajaran per minggu tambah 36 dari 108. Pendidikan Pancasila 54 atau 2 jam pelajaran per minggu tambah 18 menjadi 72. Bahasa Indonesia 108 atau 3 jam per minggu tambah 36 menjadi 144. Matematika 108 tambah 3 jam per minggu tambah 36 sama dengan 144. IPA, Fisika, Kimia, Biologi 216 atau 6 jam pelajaran per minggu tambah 108 menjadi 324. IPS, Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi 288 atau 8 jam pelajaran per minggu ditambah 144 sama dengan 432. Bahasa Inggris 54 atau 2 jam pelajaran per minggu tambah 18 menjadi 72. Penjas Orkes 72 tambah 36 jadi 108. Informatika 72 tambah 36 jadi 108. Seni dan prakarya, seni musik, rupa, teater, seni tari, prakarya, dan kewirausahaan
54 atau 2 jam pelajaran minggu tambah 18 menjadi 72. Mulak 72, 2 jam pelajaran minggu total 72. Jumlah keseluruhan 1098 atau 32. 486 menjadi 1504. Keterangan untuk agama diikuti sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian belajar reguler tidak penuh 36 per minggu untuk memenuhi alokasi proyek 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, serta seni dan prakarya. Satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni atau prakarya dan peserta didik memilih satu jenis seni atau prakarya. Paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun. Total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang disediakan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran di organisasi. Pengorganisasian pembelajaran IPA dan IPS dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut. A. Mengajarkan muatan IPA atau IPS secara terintegrasi. B. Mengajarkan muatan IPA atau IPS secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. C. Mengajarkan muatan IPA dan IPS secara paralel dengan jam pelajaran terpisah seperti mata pelajaran berbeda-beda. Diikuti dengan unit pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan pelajaran IPA atau IPS tersebut. Fase F untuk kelas 11 dan kelas 12, struktur mata pelajaran menjadi 5 kelompok utama, yaitu A. Kelompok mata pelajaran umum. Setiap SMA atau MA wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua peserta didik. B. Kelompok mata pelajaran matematika dan IPA. Setiap SMA atau MA wajib menyediakan posisi 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. C. Kelompok mata pelajaran IPS wajib menyediakan paling sedikit 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. Kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya dibuka sesuai dengan sumber daya yang terjadi di SMA atau MA. E. Kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA. Khusus untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan atau seni, dapat dibuka kelompok mata pelajaran olahraga atau seni sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Tabel 8 alokasi waktu mata pelajaran misalnya kelas 11 asumsi 1 tahun seperti ini. Pendidikan agama seluruhnya 72 tambah 36 108. Pendidikan Pancasila 54 tambah 18 menjadi 72. Bahasa Indonesia 108 tambah 36 menjadi 144. Matematika 108 tambah 36 menjadi 144. Bahasa Inggris 54 tambah 18 menjadi 72. Pencas Orkes 72 tambah 36 108. Sejarah 54 tambah 18 menjadi 72. Seni dan budaya 54 tambah 18 menjadi 72. Jumlah jam mata pelajaran umum 576 tambah 216 menjadi 792. Kelompok mata pelajaran MIPA 720 sampai 900. Geologi, kimia, fisika, informatika, matematika tingkat lanjut. Mata pelajaran IPS sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi. Kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Korea, Arab, dan seterusnya 720 sampai 900. Mata lokal 72 tambah 0 jadi 72. Ya, jumlah per tahun 1296 sampai 1476 tambah 216 total 1512 sampai 1992. Keterangannya diikuti peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Reguler tidak penuh 36 minggu untuk mengalokasi proyek 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, seni, dan sejarah. Satuan pendidikan menyediakan satu jenis seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Dan peserta didik memilih salah satunya. Demikian tadi untuk kurikulum merdeka dan alokasi waktunya baik tingkat pendidikan PAUD, dasar, dan menengah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.